dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati persiapkan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Ya, Bu Guru ulangin. Silakan. Insya Allah semuanya sudah siap ya, bukunya dan alat tulisnya. Sudah siap? Ya. Karena untuk buku paket itu terbatas, jadi nanti silakan ada waktunya. Nanti Bu Guru beri waktu untuk mencatat materinya ya. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat sekali semuanya ceria ya, insya Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Ya, walaupun di akhir pekan, tapi belajarnya harus tetap semangat ya. Ya. Oke, anak-anak, beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar beberapa materi batik ya. Ada yang masih ingat apa saja materi atau apa saja yang sudah pernah kita praktekkan? Batik jumputan. Ya, batik jumputan. Terus apa lagi kira-kira? Batik cap. Ya, batik cap. Ya, kemarin anak-anak sudah praktek batik cap dengan menggunakan pelepah pisang atau kentang ya. Terakhir Batik ada jumputan. ya batik jumputan. Batik jumputan sama batik cap. Nah, terus kemarin terakhir 2 pekan yang lalu kalau nggak salah, Bu Guru kirim materi di grup materi. Ada yang masih ingat nggak ya? Itu materinya isinya apa aja? Garis besarnya. Batik cap. Ya, batik cap. Di sana. Batik jumputan. Ya, batik jumputan yang sudah pernah kita praktekkan kemarin. Yang terakhir materinya itu tentang batik cap, peralatan untuk membatik cap itu apa saja kemarin sudah Bu Guru share ya, materi melalui grup materi. Nah, anak-anak, karena batik ada juga teorinya saat nanti kita bakal menghadapi PAT, jadi silakan dipersiapkan juga agar anak-anak mendapatkan hasil sesuai dengan harapan anak-anak. Ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Tadi udah saya kirim di WA. Oh, berarti pakai WA saya aja. Saya nggak punya pulsa. Oke. Kelihatan Pak. Hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan batik tulis
Bu, ditulis tidak? Belum ya. Nanti Bu Guru kasih waktu. Bu, tulisannya agak buat ya, Bu. Agak apa? Agak buat. Oh, ya sebentar. Gambarnya kayak rusak, Bu. Oh ya. Ya. Di Zoom sebentar. Apa aja, Bu? Bu, tulisannya Ya, agak buram. maaf ya anak-anak lagi di setting, tunggu sebentar. Ini ya tuh dibilangin aja Pak ini. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, oke, anak-anak, karena batik di Indonesia itu sangat banyak motifnya, maka di sini kita mempelajari tentang pengelompokan batik tulis. Nah, kemudian di sini kita akan mengelompokkan menjadi 4 macam ya, menjadi 4 macam. Kemudian nanti dalam 4 macam itu juga banyak macam-macamnya kayak gitu. Nah, di sini tidak semua Bu Guru bahas, Bu Guru ambil beberapa saja ya. Ini pengelompokan batik tulis. Ada 4 macam. Kecil nggak Bu tulisannya? Pengelompokan batik tulis. Oke, yang pertama itu ada batik motif ceplok ya. Maaf anak-anak, ini ceplok bukan telur ceplok ya, tapi motif ceplok. Ingat ya, bukan telur ceplok, tapi motif ceplok. Tapi lebih membuat anak-anak lebih mudah mengingatnya. Kemudian yang kedua, ya, ceplok. Kedua, motif nisik. Ada yang sudah belajar sebelumnya anak-anak atau membaca sekilas? Sudah? Oke, yang selanjutnya motif kawung ya. Dan yang terakhir kita akan membahas 4 motif hari ini, yaitu motif parang. Nah, jadi anak-anak ada 4 macam pengelompokan batik. Yang pertama itu motif ceplok, yang kedua nitik, dan yang ketiga kawung, dan yang terakhir motif parang. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu bagian dari keempat motif ini. Ke bawah itu nggak kelihatan bawahnya. Nggak kelihatan? Oke, anak-anak silakan ditulis. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Silakan ditulis. Bismillah, Zoom isi. Bismillah. Ya, gimana? Jelas? Atasnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nah, ada 4 motif. Yang pertama, motif ceplok. Ingat ya, bukan telur. Yang kedua, motif nitik. Yang keempat, motif kawung.
Dan yang terakhir parang. Anak-anak yang sudah selesai, acungkan jempolnya ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh Sudah, ya, yang Bu. belum silakan guru tunggu beberapa detik lagi. Sudah selesai, Bu. Ya, yang sudah selesai sebentar ya menunggu temannya. Asma udah. Asma itu Sudah, Bu. Sudah, Bu. bawah. Sudah, Bu. Ya. Sudah, baik. Sudah, Bu. Kita lanjut. Belum. Ya, oke. Ya, sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah ya. Sudah. Ya, Sudah. ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Boleh dijauhin nggak, Bu, kameranya? Kenapa? Masa apa? Boleh dijauhin nggak, Bu, kameranya? Soalnya nggak kelihatan ya, Bu. Sebentar anak-anak belum ditulis ya. Oke. Oh, nggak kelihatan. Ya, ini tuh belum ditulis, Nak. Bu, ditulis. Belum ganti dulu. Habis. Kelompok itu kayaknya kelompok motivasi. Bisa PPT-nya apa? PT saya bisa. PPT aja kalau sudah. PPT aja, Pak. Iya. Sudah, enggak lupa. Ini ya, yang ini. Nih, anak-anak, kita akan membahas sekarang kelompok motif batik ceplok. Jadi di sini ada ada macam-macamnya kayak gitu. Motif ceplok ini ada macam-macamnya. Nah, motif ceplok ini asalnya ada yang tahu dari daerah mana? Dari Jogja ya. Jadi yang kita bahas ini hampir semuanya motifnya dari Pulau Jawa. Dan motif ceplok ini berasal dari Jogja. Nah, kenapa dinamakan motif ceplok? Karena dia tersusun menurut bidangnya, segi empat, lingkaran, dan kombinasi bentuk. Nah, kemudian anak-anak, hiasan pokoknya motif ini itu berbentuk bunga atau bentuk bunganya lebih condong kayak gitu. Ya. Nah, ini bisa dilihat. Maaf anak-anak, tidak dicoret-coret ya karena temannya mau melihat kayak gitu motifnya. Dan nanti teman-temannya yang jelas terganggu ya. Oke anak-anak silakan perhatikan di layar. Di situ motif ceplok ini ada 5 macam. Yang pertama kaung ceplok seperti yang ada di layar. Kemudian yang kedua sidomukti dan yang terakhir
Sido luhur. Dan anak-anak motif ini hampir sebagian motif itu punya apa ya? Punya latar belakang tersendiri kayak gitu. Jadi tuh punya lambang tersendiri. Seperti misalkan yang kalung ceplok ini, motif ini melambangkan apa? Melambangkan kesederhanaan. Jadi orang-orang dulu membuat motif batik itu bukan hanya misalkan asal buat kayak gitu, tapi punya cerita tersendiri kayak gitu ya. Seperti yang ini hampir yang ya apa? Terima kasih lumayan filosofi tersendiri kayak gitu. Hampir semuanya kayak gitu. Nah, seperti kalung ceplok itu punya lambangnya apa? Itu kesederhanaan. Ya, kalau misalkan kita lihat dari motifnya ini memang sederhana kayak gitu. Dan biasanya anak-anak itu suka menggambar motif ini ya. Ya, karena memang sederhana, terus bikinnya juga terkadang lebih mudah kayak gitu, lebih memudahkan. Nah, yang kedua ada Sido Mukti. Ini Sido Mukti juga kenapa dinamakan Sido Mukti? Nah, di sini bisa kita baca bersama-sama. Sido artinya menjadi atau jadi, dan mukti artinya mulia dan makmur. Nah, motif ini melambangkan kehidupan yang makmur serta berhati mulia. Nah, jadi anak-anak ini filosofinya tentang kemakmuran ya, tentang kemakmuran, dan kemudian juga tentang hati kayak gitu, tentang kebaikan hati, tentang intinya menyangkut juga masalah akhlak ya di sini. Jadi sangat bagus gitu, sangat indah filosofi yang ada di yang terkandung di batik Sido Mukti. Nah, yang selanjutnya Sido luhur. Ya, ini kalau coba ya kita lihat di sini apa sih Sido luhur itu. Nah, motif Sido luhur ini melambangkan tentang kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Ya, jadi anak-anak kalau misalkan saat Bu Guru baca, oh Masya Allah ya, ternyata ini itu punya filosofi semua ya, hampir semuanya punya filosofi ya, dan itu bagus kayak gitu ya. Tentang kesederhanaan, tentang budi pekerti, yaitu tentang akhlak yang mulia. Nah, berikutnya ini masih tentang batik ceplok ya. Yang kedua yang terakhir, yang berikutnya yang keempat ini cakar ayam ya. Cakar ayam, anak-anak kalau cakar ayam kebayang apa ya? Nah, di sini tuh oh ya. Ya, cakar ayam, coba kita lihat motifnya itu, gambarnya yang tadi Pak. Coba kita lihat gambarnya ini, kira-kira mirip tidak ya seperti cakar ayam? Ya, Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, sebentar. Kayaknya belum ada ya. Oh ya. Ya, Kak, di sini kenapa dinamakan motif cakar ayam? Karena garis gambarnya ini tidak terlalu kelihatan ya. Nanti anak-anak bisa diamatin lagi setelah Zoom ya. Bisa dipelajarin lagi setelah Zoom, bisa dilihat secara detail gambarnya. Di sini memang gambarnya putus-putus kayak gitu. Putus-putus seperti jelas, kalau jelas hanya saja gambarnya memang dibuat putus-putus ya. Bu, nanti materinya dikirim ke grup materi ya, Bu? Ya, insya Allah nanti Bu Guru kirim. Oh, sudah. Oh ya, anak-anak alhamdulillah sudah Bu Evi kirim ya di grup. Nih, maaf Bu Guru ingatkan lagi, anak-anak nanti silakan diperhatikan. Kemudian anak-anak silakan dicari mana ya yang nanti mau saya gambar. Nanti kita praktek setelah Zoom, anak-anak silakan menggambar motif mana yang bakal anak-anak gambar, yang anak-anak misalkan sukai. Kemudian intinya yang menurut anak-anak menarik dan unik kayak gitu, ya. Dan yang jelas gambarnya insya Allah dikumpulkan ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, ini ada namanya truntum ya, motif truntum. Nah, apa sih motif ini yaitu? Nah, nggak kelihatan, Bu. Ya, sekarang sudah kelihatan belum? Belum.
Belum. Oh, sudah ada di layar? Yang Belum. Oh, belum. Ya, nanti dilihat ya. Mohon maaf. Ya, ini motif ini menggambarkan tentang bintang di langit. Ya, anak-anak, kalau misalkan kita lihat sekilas, ini emang mirip kayak gitu, mirip seperti bintang di langit yang kalau misalkan kita melihat bintang di langit, ya kelihatannya cahaya, yaitu cahaya putih. Ini juga mirip ya. Dan motif ini seringkali dipakai untuk orang tua pengantin pada saat upacara pernikahan. Jadi motif ini tuh sering digunakan kalau misalkan ada orang nikahan, tapi yang memakainya ini orang tuanya. Orang tua misalkan nih ada mbak kalian menikah, mbak atau misalkan kalian menikah, dan ini dipakai oleh orang tua kalian. Biasanya dipakai oleh orang tua ya, orang tua pengantin kayak gitu. Nah, selanjutnya, ya, baik anak-anak, tadi motif ceplok ada berapa ya? Belum tak tulis. Ada berapa? 5. Ya, ada 5. Ya, Bu Guru ulang lagi. Ada kaung ceplok, kemudian sido mukti, sido luhur, cakar ayam, dan truntung. Jadi motif ceplok ada 5 macam. Bu, ulang lagi Bu, kompeten. Oh ya, Pak. Ya, baik. Motif batik ceplok itu ada 5. Nah, yang pertama kaung ceplok, yang kedua sido mukti. Oh, ditulis. Mungkin dia lebih menulis. Baik, ada 5 macam. Ya, Bu. Ada 5 macam. Belum kelihatan. Nah, ditulis anak-anak. Yang kita kesulitan saja. Ada 5 macam. Satu titik yang kelihatan. Sido mukti ki apa, Bu? Kelihatan, Bu. Ya, ini nama motifnya. Yang tadi menggambarkan, melambangkan tentang kemakmuran. Yang ketiga, sido luhur. Yang keempat, cakar ayam. Berarti cakar ayam bukan ya, Bu? Itu tuh mirip Mas Zaki. Ya, karena motifnya itu garisnya putus-putus. Jadi kalau yang Bu Guru dapatkan ya, mesti ilmunya ya itu mirip kayak gitu. Oh, nggak kelihatan. Ya, maaf lagi di snapnya. Kelihatan. Cakar ayam. Cakar ayam. Cakar bedanya. Sudah, Bu. Sebentar, Bu. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan, Bu. Ya, anak-anak, sebentar. Nah, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Sudah, yang satu apa, Bu?
Ceker po cakar ayam, Bu. Ceker. Ceker ayam, Bu. Ayam ceker ayam. Bu, cakar ceker bedanya apa ya, Bu? Kalau ceker itu berarti ayam, punyanya ayam. Ayo, siapa yang suka makan ceker ayam? Enggak pernah, Bu. Enggak ada dagingnya. Berlima itu apa? Enggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Terus, Enggak pernah, Bu. Betul. ya biasanya ceker ayam itu ada di ya. Ada yang pernah makan ceker ayam berbarengan sama seblak? Ceker ayam tuh kadang enggak ada dagingnya, Bu. Loh. Cetuk gitu. Anak, sudah selesai? Ya, Bu. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke halaman berikutnya. Maksudnya ke materi berikutnya. Lanjutnya. Ya, Pulang. udah ya. Tadi sudah kita membahas motif ceblok. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok motif. Enggak kelihatan. Ya, nanti di setting diatur. Titik. Ditulis tidak? Nanti guru kasih waktu. Ya. Oke, kelompok motif ini ada 3 macam anak-anak. Dan ada yang tahu ini dari mana? Dari apa asal daerahnya? Kelompok motif batik titik dari Jogja. Ini dari Jogja ya. Ya, asal daerahnya dari daerah Jogja. Dan ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama itu ada Dopo Tanjung. Ada yang pernah dengar motifnya? Ada yang pernah dengar motif ini? Belum. Ada nanti. Ya. Nah, yang kedua ada kembang banga. Yang ketiga yang kedua kembang banga, sedangkan yang terakhir ada sekar gambir. Sekar ini bunga, berarti bunga gambir. Nah, anak-anak, motif ini tuh kenapa dinamakan motif nitik? Karena motifnya dari ketiga ini menyerupai anyaman ya. Dan cara menyusunnya seperti anyaman. Jadi kenapa dinamakan motif nitik? Karena cara menyusunnya atau bentuk gambarnya itu seperti anyaman. Nah, yang hanya untuk 1,
Nah, anak-anak silakan ditulis dulu, terus nanti kita lihat apa namanya gambarnya. Silakan sekarang ditulis. Bu, ini kembang bangan yang berapa yang belum? Sekar gambir belum. Berapa? Ada tiga macam. Dopo Tanjung, kembang banga, dan sekar gambir. Tak kira kembang bangan. Sekar gambir. Sudah, Bu. Ya, sudah semuanya. Sudah. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi, misalkan nih, Dopo Tanjung itu seperti apa sih motifnya? Nah, bisa anak-anak lihat di layar ya. Jadi, Dopo Tanjung seperti yang di layar motifnya. Kelihatan ya? Kemudian ada juga kembang banga dan sekar gambir. Nah, anak-anak, Dopo Tanjung itu menggambarkan motif seperti bunga sepatu. Sedangkan kembang banga banyak dijumpai. Ini kembang banga ini kembangnya banyak dijumpai di pinggir jurang ya. Jadi motifnya ini diambil dari kembang banga, dan kembang banganya itu biasanya banyak dijumpai di pinggir jurang. Nah, yang terakhir itu ada sekar gambir. Sekar gambir itu motif bunga yang diambil dari kekayaan tumbuhan. Nih, ini ada seperti bunga melati, ya, seperti bunga melati. Nah, bisa kalian lihat anak-anak yang sekar gambir, yang merah itu ya. Jadi, anak-anak, motif nitik ini ada 3 macam, dan motif nitik ini berasal dari Jogja. Dan motifnya juga menyerupai seperti anyaman. Kemudian ada 3 macam. Yang pertama, Dopo Tanjung. Yang kedua, kembang banga. Dan yang terakhir, sekar gambir. Ini motif nitik ya. Nah, motif yang ketiga. Motif yang ketiga. Ke kamar mandi. Ya, silakan. Oke, motif yang ketiga itu ada kawung. Ya, anak-anak, Bu Guru yakin insya Allah kalian kayaknya udah kenal ya sama motif ini ya. Atau mungkin ada yang sudah pernah menggambar, Bu. Malah saya sudah pernah menggambar misalkan dari kelas 1 SD, misalkan dari kelas 1 kemarin, kelas 2. Karena motif ini familiar kayak gitu. Insya Allah banyak dikenal. Dan karena memang motifnya ya. Oke, anak-anak. Ya. Motif kaung ini ada 3 macam. Dan motif kaung ini berasal dari Jogja juga. Nah, motif kaung ini kenapa dinamakan motif kaung? Karena motif-motifnya yang disusun dalam bentuk bulat. Bulat lonjong. Nama kaung ini sendiri berasal dari nama pohon aren, ya, yaitu kolang kaling. Ada yang sering makan kolang kaling? Sering. Oh ya, berarti insya Allah semuanya tahu ya sama kolang kaling ya. Ya, nah motif ini itu asalnya dari sana, yaitu dari pohon aren, yaitu kolang kaling. Nah,
seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, ada 3 macam motif kaum ini. Yang pertama apa saja? Ada apa saja kayak gitu. Yang pertama ada kaum picis atau bribil ya. Kaum picis atau bribil. Dan yang kedua ada kaum sen yang gambar di tengah ya. Dan yang ketiga ada kaum benggol. Ya, di sini itu sama, hanya saja ada perbedaan sedikit ya dari masing-masing motif ini. Tapi secara umum dan secara keseluruhan sama. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ya. Maaf anak-anak, yang ini sudah dicatat? Belum. Ya, oke. Ya, silakan dicatat. Sudah ditulis, Bu. Yang mana, Bu? Yang ini. Sudah, Bu. Ya, Sudah. kelihatan ya? Sudah, Bu. Yang mana, Bu? Yang di layar. Sudah, Bu. Enggak, ini aja motif kaum, judulnya, terus tulis aja yang 3 macam. Yang kaum picis, sen, kemudian benggol. Yang ditulis yang mana aja, Bu? Namanya aja, namanya. Ditulis semua, Bu. Tidak. Yang atas susah. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, yang sudah alhamdulillah. Belum. Ya, yang belum silakan menulis. Kelompok motif kaum. Ada 3 macam. Yang pertama, kaum. Bu, nanti ditulis di chat juga ya. Oh ya, insya Allah. Kaum bribil atau... Udah, Bu, udah selesai. Ya, yang selesai. Tunggu dulu ya temannya ya. Yang kedua, kaum kelihatan ya, yang belum. Dan yang ketiga, Bagus. Benggol apa bagul? benggol kelihatan ya. Kamu benggol. Yang nomor 1 itu apa, Bu? Bribil atau picis. Sudah, Bu. Ya, apakah semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Sudah semua, Bu. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Sudah, Bu. Ada kelompok motif. Ditulis tidak. Silakan ditulis biar nanti kita bahas bersama-sama. Kok motif kamu? Kok parang? Kok parang? Kok nitik, Bu? Tadi bukan parang. Parang. Parang goyang, jalan goyang gitu. Ya, ada 3 macam ya anak-anak. Ditulis. Ya, silakan ditulis terus nanti kita bahas bersama-sama. Jalan goyang, jalan goyang, Yang pertama jalan goyang, jalan goyang, jalan
Rusak. Berarti parangnya rusak ya, Bu. Motifnya rusak apa, Bu? Ya, parang rusak yang pertama. Kemudian yang kedua ada parang. Siapa yang tahu? Parang benerin, Bu. Parang benerin. Parang apa? Parang benerin, Bu. Parang benerin. Oh, karena tadi rusak terus dibenerin. Maksudnya kayak gitu. Parang. Berarti parang kusuma, Bu. Ya, benar parang kusuma. Mungkin kalau bahasa Jawa parang kusumo ya. Oh, parang kusumo berarti. Kusuma. Parang kusuma, Bu. Parang trites, Bu. Parang trites, Bu. Ya. Parang trites, Bu. Oh, kalau mau parang kritis hari Minggu ya. Ayo, Bu, ke parang trites, Bu. Karena Minggu kita libur. Atau Sabtu sore juga boleh. Trites ya, Bu. Parang kusuma, parang trites. Parang. Ada yang tahu parang apa? Parang barong, Bu. Ya, barong. Iya benar parang, barong. Jadi insya Allah ini lebih mudah ya anak-anak mengingatnya karena sekilas mirip nama pantai. Ya, yang pertama parang rusak. Ya, kemudian yang kedua ada parang kusumo dan yang terakhir parang barong. Nah, ini motifnya bisa dilihat di layar anak-anak. Nah, motif parang rusak ini, oh ya, sudah selesai menulis? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang ketiga apa, Bu? Sudah, Bu. Parang, Sudah, barong. Bu. Yang ketiga nggak kelihatan. Ya, sebentar. Halo. Suaranya putus. Sudah, Bu. Suaranya putus-putus. Oh, ini kayaknya bukan putus-putus, tapi Bu Guru emang belum ngomong ya. Oke, kalau sudah selesai, mari anak-anak kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, anak-anak kan namanya kelompok motif parang ini terbagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama parang rusak. Nih, di sini kita akan membahas siapa sih pencipta motif parang rusak ini. Nah, motif ini diciptakan oleh Penembahan Senopati ya, dan ini melambangkan apa? Melambangkan motifnya ini melambangkan tentang kekuasaan dan kekuatan. Ya, ini lambang dari motif parang rusak. Dan yang kedua, parang kusuma atau parang kusumo ini berarti lereng. Dan kusuma itu parang itu berarti lereng, ya parang itu berarti lereng dan kusuma itu berarti bunga. Berarti di sini bisa kita artikan ya lereng bunga, Bu, lereng bunga. Ya. Artinya kalau kita apa pula ini? Maknanya jadi anak-anak motif ini punya makna. Nah, maknanya apa? Nah, maknanya hidup harus dilandasi dengan keharusan dan perilaku. Nah, berarti
Atau sama halnya intinya apa namanya? Kita harus mempunyai ini tentang melambangkan perilaku yang baik ya. Nah, yang terakhir parang barong. Nah, bisa dilihat motifnya seperti apa. Bisa dilihat anak-anak di layar. Motif ini kalau yang parang rusak diciptakan oleh Penembahan Senopati, kalau ini diciptakan oleh Sultan Agung ya. Nah, parang barong ini yang menciptakan atau yang membuat motifnya pertama kali itu Sultan Agung. Dan maknanya apa? Di sini tentang pengendalian diri dalam bertindak. Ya, misalkan contohnya apa? Misalkan kalau misalkan pengendalian diri untuk bertindak, misalkan kita lagi emosian nih. Nah, kita berusaha mengendalikan diri kita agar emosi kita tidak ini apa namanya? Misalkan nih dari lisan kita menjaganya agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, anak-anak tadi udah ditulis ya. Ini terakhir motif parang ini terakhir. Jadi tadi kita sudah membahas berapa motif anak-anak? Atau kelompoknya ada berapa kelompok tadi? 5 motif. Ada, ayo 5 atau 4? 5. Ya, coba kita ulang bersama-sama. Ada. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Ya, baik, Bu Guru Bu, ulang. suaranya putus-putus, Bu. Ya, baik, Bu Guru ulang. Suaranya enggak putus-putus, Bu. Enggak. Masih putus-putus? Enggak. Oh ya, tadi belum ngomong mungkin ya. Nih, anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari 4 kelompok motif batik. Ya, 4 ya, bukan 5. 5 itu bagian dari macam-macam motif ceplok ya. Ada 4. Bu Guru ulang. Pertama, motif ceplok. Kemudian yang kedua, nitik. Dan yang ketiga, kawung. Yang terakhir, motif parang. Nah, dari keempat ini kemudian punya macam-macam atau punya bawahan kayak gitu ya. Nih, yang motif ceplok ini ada 5. Ya, nanti silakan diulang lagi. Ada kawung ceplok, kemudian sido mukti, sido luhur, dan cakar ayam terus teruntung. Nah, anak-anak nanti Bu Guru udah dikirim ya tadi, silakan nanti anak-anak buka filenya, kemudian anak-anak pelajarin lagi dan ke anak-anak silakan cari motif mana yang anak-anak mau gambar kayak gitu. Motif mana yang anak-anak saya pengen gambar ini misalkan. Boleh silakan anak-anak nanti silakan tugasnya ya. Ini tugasnya. Anak-anak cari satu motif, kemudian digambar di buku gambar atau di kertas gambar. Ya. Kan tidak. Di kertas HVS boleh, Bu. Kenapa? Dikumpulin nggak? Ya, dikumpulkan hari Senin saat mengumpulkannya hari Senin ya anak-anak, karena hari Selasa itu tanggal merah, berarti anak-anak tidak masuk sekolah. Jadi silakan hari ini kalian selesaikan tugasnya biar tidak menumpuk. Kalian selesaikan, pilih motif mana yang mau digambar, kemudian diberi pewarna. Maaf, bukan pewarna. Nah, diwarnain ya, anak-anak diwarnain. Silakan dibuat sebagus mungkin. Ya, silakan dibuat sebagus mungkin. Kemudian di pojoknya dikasih nama kelas dan nomor absen ya. Di pojoknya, pojok bagian atas. Boleh, Bu. Kenapa? Di buku tulis boleh.
Di buku gambar ya. Enggak, Bu. Bu, kalau di kertas HVS boleh tidak? Boleh. Ya, kertas HVS boleh. Terus Bu, yang bahasa Inggris tugasnya apa? Tanggalnya ditulis atau tidak? Diwarnain enggak? pertanyaannya. Diwarnain ya. Ya, diwarnain. Ya, silakan anak-anak bikin karyanya sebagus mungkin karena akan dijadikan apa? Portofolio ya. Jadi silakan anak-anak buat karyanya sebagus mungkin ya. Pokoknya Bu Guru yakin anak-anak sudah punya kemampuan untuk menggambar, sudah biasa gitu menggambar. Nah, ini karena kita sudah lama, anak-anak sudah beberapa pekan tidak membuat karya, sekarang silakan buat karyanya sebagus mungkin. Ya, silakan pilih salah satu, mau motif mana aja boleh, silakan kalian cari, kalian gambar, kalian warnain. Ya, dan jangan lupa diberi nama dan kelas. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Enggak, Bu. Oh ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Ini ngapain? Oh, habis ini anak-anak menggambar, kemudian selesaikan juga bahasa Inggris. Ya, nanti akan dikirim di grup materi. Ya, silakan anak-anak lihat nanti di sana ada infonya. Insya Allah bakal dikirim sama Bu Mira ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dan tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita akhiri hari ini ya. Bahasa Inggris apa, Bu? Bahasa Inggrisnya Google Form ya, nanti kirim Bu Mira. Sudah dikirim belum ya? Habis ini setelah Zoom nanti Bu Mira kirim, ditunggu aja ya di grupnya. Ya, berarti Mas Zaki sudah semangat sekali untuk belajar hari ini ya Mas Zaki ya. Ya, baik anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmunya berkah dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Oke, banyak salah Bu Guru, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan boleh keluar. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya, anak-anak selamat belajar ya.